kabarnya hari ini? Ya, luar biasa ya, karena Tuhan tetap melindungi kita dimanapun dan kapanpun. Adik-adik, kita bersyukur ya, kita masih boleh bertemu melalui virtual ya. Sekalipun masih dalam virtual, kita tetap bersyukur ya, dan tidak mengurangi sukacita kita dalam memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita bernyanyi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau atau kakak akan menyampaikan nama minggu kita minggu ini. Minggu kita minggu ini adalah minggu ketiga Dung Trinitatis. Dan yang menjadi topik minggu ini adalah pelayanan yang penuh kasih. Adik-adik, kita hari ini beribadah bersama-sama lagi. Kita bernyanyi, kita mendengarkan firman Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan? Iya, pasti adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, kita mau bernyanyi, kita angkat satu lagu pujian untuk mengawali ibadah kita hari ini. Mari adik-adik, kita bernyanyi bersama-sama. Lagunya adalah Bapa, ku datang padamu. Mari adik-adik kita bersyukur karena kita mau datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Ayo adik-adik, kita bernyanyi bersama-sama ya. Bapa, ku datang padamu. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih setiamu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Ayo kita ulang sekali lagi ya lagunya. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita, kita bersyukur kita masih boleh beribadah pada hari ini. Bapa, aku datang padamu. Bapa, aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih setiamu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Nah adik-adik, kita mau berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, ambil sikap doa yang baik. Mari adik-adik yang di rumah, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, terima kasih kami ucapkan kepadamu untuk kebaikan bahkan penyertaan Tuhan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur kami masih boleh beribadah walaupun masih melalui virtual, tetapi kami bersyukur karena kami masih boleh beribadah bersama-sama melalui virtual Tuhan.
Biarlah kiranya ini tidak mengurangi sukacita kami Tuhan dalam memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi lagi. Lagu ini ada gerakannya. Untuk itu, kakak undang adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama-sama sambil membuat gerakannya. Lagunya adalah Bila Roh Allah Ada. Ayo adik-adik, kita bernyanyi bersama-sama. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita ulang sekali lagi ya, adik-adik lebih semangat lagi untuk bernyanyi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Olive. Sudah tidak sabar lagi nih ya mendengarkan firman Tuhan. Iya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu. Bernyanyi sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lagunya adalah
burung pipit yang kecil. Adik-adik kelas Simon pasti tahu lagunya ya. Untuk itu, kakak ngundang adik-adik untuk ikut bernyanyi ya. Kita bernyanyi bersama-sama burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa penciptanya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu juga Amang dan Inang yang menemani adik-adik. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Sehat selalu dong, karena Tuhan selalu melindungi kita. Nah, adik-adik, untuk firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kakak Olivia Boru Tambun. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini terambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 yang bertema pelayanan yang penuh kasih. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita berdoa dulu ya, supaya Tuhan Yesus membimbing kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, dan kita berdoa kepada Tuhan ya. Ayo, ikutin kakak ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berterima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami sepanjang minggu ini, dan hari ini kami bisa beribadah bersama ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbing kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa nih yang bisa tebak apa yang ada di tangan Kak Olivia? Apa ya? Ya, betul. Alkitab. Nah, adik-adik, kita buka Alkitabnya ke ayat yang hari ini ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kita baca bareng-bareng ya. Kakak bacain ya. Kejadian 12. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Nah, adik-adik, itu ayat firman Tuhan untuk hari ini ya. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang seorang bapak yang dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke suatu tempat. Nama bapak ini adalah Bapak Abraham. Suatu hari, Tuhan memanggil Bapak Abraham, dan Tuhan memerintahkan Bapak Abraham untuk meninggalkan rumahnya, meninggalkan negerinya dan saudara-saudaranya untuk pergi ke suatu tempat yang Tuhan tunjukkan.
Bapak Abraham tidak tahu tempat ini di mana, apa yang ada di sana. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan akan melindungi dan menyertai sepanjang jalan, dan juga memberkati Bapak Abraham sepanjang hidupnya. Maka dari itu, Bapak Abraham yang sangat mengasihi Tuhan, percaya dan menuruti perintahnya. Bapak Abraham bawa istrinya dan keluarganya ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Nah, adik-adik, apa ya yang bisa kita lihat dari sini? Apa ayo? Kita bisa lihat bahwa Bapak Abraham sangat menuruti semua perintah Tuhan. Mungkin saja Bapak Abraham sudah senang di mana dia tinggal. Dia sudah nyaman dengan rumahnya dan saudara-saudaranya. Tapi ketika Tuhan berperintah kepada Bapak Abraham, ia menuruti perintahnya. Ia tinggalkan semuanya itu, rumahnya, negerinya, dan mengikuti perintah Tuhan. Dan pergi dia ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Nah, adik-adik, kita bisa lihat kan? Kalau Bapak Abraham itu sangat menuruti perintah Tuhan. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan cerita Bapak Abraham, apa ya yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari? Nah, kakak mau tanya nih, siapa di sini yang pernah disuruh-suruh sama mama atau papa? Atau kadang sama kakak atau abang? Kayaknya semuanya pernah ya? Nah, Kak Olivia juga pernah, sering malahan disuruh-suruh sama mama sama papa. Pas mama atau papa nyuruh adik-adik ngelakuin apa nih? Nih ya, kan kalau kita lagi main game nih, main HP seru banget ya, lagi seru, tiba-tiba ada yang manggil. Dek, sini dulu. Bantu mama dulu sini. Tapi kan lagi main game nih, seru banget main HP. Apa kita tinggalkan HP-nya dan kita pergi ke mama? Iya, Ma. Atau kita, udah main HP lagi dulu aja. Masih seru, ntar aja deh. Nah, adik-adik, apa ya yang harus kita lakukan? Adik-adik, seperti Bapak Abraham tadi, ia langsung meninggalkan semuanya. Ia meninggalkan rumahnya dan negerinya untuk mengikuti perintah Tuhan. Walaupun dia sudah nyaman di mana dia tinggal, di rumahnya, dengan saudara-saudaranya. Bapak Abraham langsung meninggalkan semuanya itu. Dia langsung nurut sama perintah Tuhan. Sama juga seperti kita, adik-adik. Kalau mamanya atau papanya manggil, tolong kesini. Kita karena sayang kepada mama dan papa, langsung deh kita jawab, iya ma, iya pa. Kita langsung dengerin perintahnya. Nah, adik-adik, sama seperti Bapak Abraham yang tadi, dia langsung meninggalkan semuanya dan turut perintah Tuhan. Bapak Abraham meninggalkan semuanya, rumahnya, negerinya, saudara-saudaranya, langsung deh ikut perintah Tuhan. Walaupun Bapak Abraham tidak tahu di mana tempatnya, dan juga dia mungkin sudah senang di mana dia tinggal. Tapi dia tetap turut kepada Tuhan, karena Bapak Abraham sangat mengasihi Tuhan. Dia mau turut sama perintahnya. Nah, sama juga seperti kita. Walaupun kadang
mengikuti perintah Tuhan dan mengikuti perintah orang tua itu susah ya adik-adik. Kita harus meninggalkan kesenangan kita yang main HP, nonton video. Kita harus tinggalkan untuk mengikuti perintah Tuhan dan juga perintah orang tua. Nah, walaupun itu susah, kita harus tetap menuruti perintahnya karena kita sayang sama mama dan papa kan? Dan juga sayang kepada Tuhan. Nah, seperti tadi juga, Tuhan berjanji untuk melindungi, menyertai, dan juga memberkati hidup kita. Nah, sama juga sama orang tua nih adik-adik. Orang tua kita, mama dan papa, akan memberikan kita masa depan yang cerah. Mama sama papa itu selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi, kalau kita menuruti perintah mama dan papa, itu akan menunjukkan kasih sayang kita kepada mama dan papa. Dan mama dan papa akan membutuhi semua kebutuhan kita. Nah, adik-adik, kita tunjukkan ya kasih kita kepada mama dan papa, kepada Tuhan dengan melayani. Kita mau mendengarkan perintah dari perintah Tuhan dan juga perintah mama dan papa. Nah, adik-adik, kalau disuruh sama mama dan papa, kita udah melakukannya nih. Tapi melakukan perintah mama dan papa, jangan sambil marah-marah ya. Kesel nggak bisa main HP. Nah, adik-adik, kita harus melayani sesama kita dan orang tua kita dengan penuh kasih ya adik-adik. Kita jangan bersungut-sungut, jangan sedih, jangan marah-marah. Kita harus melakukan perintahnya dengan kasih sayang kita. Adik-adik sayang kan sama mama dan papa? Sayang juga kepada Tuhan kan? Iya, tentu saja. Nah, adik-adik, kita harus ingat ya, walaupun terkadang mengikuti perintah Tuhan dan mengikuti perintah orang tua itu susah. Dan kita harus meninggalkan kesenangan kita. Tapi, kita harus melakukan semua itu dengan penuh kasih. Kita menuruti perintah orang tua, mama dan papa, kita juga akan dipenuhi kebutuhannya. Mama dan papa selalu memikirkan masa depan kita. Mama dan papa akan selalu melindungi kita, supaya kita tidak sakit, selalu sehat. Karena kita sayang sama papa dan mama, kita mau mendengarkan perintahnya. Sama juga seperti Bapak Abraham tadi ya, adik-adik ingat. Karena Bapak Abraham sangat sayang kepada Tuhan, dia mau mendengarkan dan menuruti perintah Tuhan. Oke adik-adik, kita karena sayang kepada Tuhan, sayang kepada orang tua, kita selalu mendengarkan dan melakukan perintahnya. Karena itu adalah salah satu pelayanan kita yang kita bisa lakukan dengan penuh kasih sayang. Nah, adik-adik, siapa nih yang mau denger-dengeran dengan perintah Tuhan dan juga perintah mama dan papa? Siapa coba angkat tangan? Angkat tangan. Wah, kayaknya semuanya nih. Sekarang kita harus selalu dengar-dengaran ya dan menuruti perintah Tuhan dan orang tua kita, mama dan papa. Oke adik-adik? Adik-adik, segitu dulu ya firman Tuhan yang kakak sampaikan untuk hari ini. Nah, adik-adik, ingat ya, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini harus dilakukan di hari-hari kita biasanya ya. Nah, adik-adik, kita tutup firman ini dengan berdoa ya.
Ayo kita lipat tangannya, kita tutup matanya, dan kita berdoa. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami mau menuruti semua perintah Tuhan dan juga menuruti perintah Mama dan Papa. Tuhan tolong kami supaya kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berterima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan tolong lindungi kami, Tuhan tolong sertai kami di sehari-harinya ya Tuhan. Tuhan juga tolong berkati kami dengan kesehatan dan kekuatan, supaya kami dapat menjalani hari-hari kami dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau minta ampun atas segala dosa yang kami lakukan ya Tuhan, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tuhan tolong sempurnakan doa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, gimana tadi firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Olive? Seru dong pastinya. Ya, kiranya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar bisa menjadi kekuatan dan juga bisa kita lakukan bersama-sama setiap hari. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya nanti dititipkan kepada mama atau papa ya. Kita mau berikan persembahan kita sebagai ucapan terima kasih untuk kebaikan Tuhan kepada kita. Adik-adik, mari kita berikan persembahan yang terbaik dengan menyanyikan satu lagu pujian dari buku ND nomor 435 Marolopolop Tondiki. Mari adik-adik kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan bernyanyi bersama-sama.